Halo teman-teman, selamat datang di channel Hey Healthies. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan tanaman asli Indonesia yaitu daun tempuyung yang secara turun-temurun digunakan sebagai obat herbal beserta produk-produk jamu kemasannya. Untuk semua produk yang saya cantumkan foto-fotonya di sini seperti Batugin, herba tempuyung, kalesium, tensirna, dan neprolit itu semuanya sudah saya cek dan terdaftar di BPOM. Untuk teman-teman yang mau ngecek baik itu skincare atau obat bisa ya buka aja Google, cek BPOM, nanti teman-teman tinggal masukin mereknya atau nomor registrasinya buat ngecek ini produk ini tuh terdaftar nggak sih di BPOM. Ini penting banget ya teman-teman untuk menjamin khasiat dan keamanannya. Oke, kita masuk ya ke perkenalan tentang si daun tempuyung ini. Oke, jadi daun tempuyung ini nama latinnya Sonchus arvensis. Nah, jadi tanaman tempuyung ini merupakan herba liar asli Indonesia yang mudah tumbuh di tempat terbuka seperti saluran air, tempat lembab, di pinggir tebing. Jadi tanaman ini sangat mudah ditemukan. Oleh karena itu, tanaman ini juga mudah untuk dibudidayakan karena dia mudah tumbuh, jadi mudah juga buat kita budidayakan gitu sebagai tanaman obat keluarga yang mungkin teman-teman mau tumbuhkan di kebun masing-masing atau di pot juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi tanaman tempuyung ini kayak manfaat kesehatan. Jadi memang sudah digunakan secara empiris ya untuk mengatasi berbagai penyakit. Dan juga sudah ada karena dia bermanfaat jadi sudah dibuat produk-produk jamu kemasan seperti yang sudah saya perlihatkan di slide sebelumnya. Oke, kita sekarang masuk ke khasiat daun tempuyung. Nah, jadi sudah banyak sekali penelitian yang mengungkapkan manfaat dan potensi tanaman tempuyung ini dalam mengatasi berbagai penyakit, baik itu penelitian dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi besarnya manfaat ini ternyata setelah diulik-ulik ada senyawa yang punya peranan penting nih di dalam daun tempuyung ini sehingga dia bermanfaat buat kesehatan, yaitu penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat senyawa flavonoid yang melimpah dari tanaman ini. Jadi senyawa flavonoid ini apa sih? Jadi senyawa flavonoid ini terkenal dengan peranannya sebagai antioksidan, yang mana antioksidan ini membantu kita untuk melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Seperti apa aja sih, kayak penyakit kardiovaskuler, kanker, hingga penuaan dini. Nah, selain senyawa flavonoid, ternyata protein, vitamin, mineral juga ditemukan dalam daun tempuyung ini. Jadi senyawa-senyawa lain juga seperti triterpenoid, tanin, fenol, dan masih banyak senyawa kimia lain yang tentunya sangat efektif untuk melawan berbagai macam penyakit terdapat atau terkandung dalam daun tempuyung ini. Oke, kita bakal masuk ke khasiat daun tempuyung yang pertama. Nah, jadi khasiat daun tempuyung yang pertama ini sebagai peluru batu ginjal. Jadi kan tadi sebelumnya disebutkan bahwa ada unsur mineral ya yang terkandung dalam daun tempuyung ini. Nah, ternyata unsur mineral seperti kalium yang terkandung dalam herba tempuyung ini dia memiliki potensi yang sangat baik untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, selain itu tempuyung juga memiliki peranan sebagai diuretik. Nah, diuretik ini membantu meningkatkan pengeluaran urin sehingga batu ginjal tersebut larut dan terbuang bersama urin. Nah, jadi membantu meluruhkan batu ginjal dan melancarkan buang air kecil. Nah, produknya itu ada Batugin sama neprolit. Nah, untuk Batugin dan neprolit ini dia kandungannya nggak tunggal daun tempuyung, tapi ada kombinasi dengan produk herbal lain. Nah, tapi di sini juga daun tempuyung terkandung ya dalam Batugin dan neprolit ini. Dia punya peranan penting sebagai peluru batu ginjal. Oke, next. Khasiat selanjutnya itu mengontrol tekanan darah. Nah, ini ada jurnal penelitian ya
Jadi karena daun tempuyung ini banyak manfaat, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, banyak sekali penelitian baik di dalam negeri maupun luar negeri itu sudah meneliti daun tempuyung. Nah, salah satunya yang saya tampilkan ini jurnal yang dilakukan di Indonesia, tapi sudah jurnal internasional ya diterbitkannya. Intinya daun tempuyung ini memiliki potensi yang sangat baik dalam mengontrol tekanan darah. Jadi punya efek sebagai antihipertensi dengan berbagai mekanisme kerja ya. Kalau di sini mekanisme kerja tekanan darahnya itu sebagai angiotensin converting enzyme. Oke, jadi ini salah satu mekanisme untuk menurunkan tekanan darah. Karena selain itu dia juga punya peranan sebagai antioksidan, yang mana antioksidan ini punya efek yang besar terhadap kesehatan pembuluh darah dan jantung, sehingga herba ini sangat potensial untuk dijadikan herbal darah tinggi. Oke, next. Nah, untuk khasiat daun tempuyung yang selanjutnya ini, dia sebagai sumber antioksidan. Nah, karena tadi ada kandungan senyawa flavonoid, nah flavonoid tadi punya peranan penting sebagai antioksidan ya. Selain itu, daun tempuyung juga dapat mengobati luka bakar dan memar karena senyawa yang terkandung dalam daun tempuyung ini punya senyawa antibakteri, jadi dia efektif dalam mengobati luka dan memar. Kemudian sebagai peradangan ya, antiinflamasi atau mengatasi radang. Jadi studi menunjukkan bahwa ternyata ekstrak daun tempuyung ini punya aktivitas sebagai antiinflamasi karena ternyata hasil penelitian itu terbukti signifikan dapat menghambat peradangan dalam sel dan jaringan. Kemudian dapat menurunkan asam urat. Ya, jadi ini juga udah banyak ya penelitian daun tempuyung sebagai penurun kadar asam urat. Jadi diketahui ternyata senyawa flavonoid ini peranannya juga banyak ya, selain emang dia sebagai sumber antioksidan, ternyata dia flavonoid ini juga potensial sebagai penghambat kerja enzim santin oksidase, yang mana enzim ini punya peranan dalam pembentukan asam urat. Nah, jadi penelitian yang sudah dilakukan ini menunjukkan hasil adanya penurunan kadar asam urat setelah pemberian ekstrak daun tempuyung. Jadi sudah terbukti ya bahwa daun tempuyung ini efektif dalam menurunkan kadar asam urat. Selanjutnya dapat menurunkan kolesterol, kemudian penurun demam. Nah, penurun demam ini dia digunakan secara turun-temurun ya sebagai antipiretik atau penurun demam. Untuk manfaat daun tempuyung untuk kesehatan selanjutnya itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi salah satu obat tradisional asli Indonesia ini memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh atau berperan sebagai imunomodulator. Nah, jadi saya sudah baca jurnalnya, ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekstrak daun tempuyung ini dapat meningkatkan sel leukosit, limfosit, monosit, dan interleukin 2, yang mana sel-sel tersebut merupakan komponen sistem imun. Nah, untuk khasiat selanjutnya itu dapat mengatasi kelelahan. Jadi penelitian yang dilakukan di Cina ini berhasil mengungkapkan potensi besar dari herba tempuyung untuk dijadikan suplemen kesehatan atau nutracetika. Nutracetika ini apa sih? Jadi nutracetika ini terapi yang diberikan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan mengendalikan gejala. Jadi ya suplemen lah ya, untuk mengurangi gejala kelelahan dan pegal-pegal. Dia potensial sekali ya untuk dijadikan suplemen. Kemudian sudah semua ya, jadi banyak sekali ternyata manfaat dari daun tempuyung ini. Mungkin ada juga yang belum saya explore lebih lanjut, yang belum tercantum di sini karena memang saking banyaknya manfaat dari daun tempuyung. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari daun tempuyung ini untuk kesehatan. Mungkin dari sekian banyaknya khasiat ini banyak juga yang belum saya
explore gitu, belum saya cantumin ke sini juga khasiat-khasiat lain. Teman-teman mungkin yang udah nemuin khasiatnya bisa nambahin gitu, yang misalkan tahu khasiatnya, oh ternyata dia punya manfaat di ini loh, itu teman-teman bisa kita saling sharing aja lah ya, bisa komen nanti kurang apa nih, ternyata daun tempuyung ini punya manfaat lain gitu. Ini yang saya explore, yang saya temuin berdasarkan jurnal segini. Terus bisa nggak sih si daun tempuyung ini dikonsumsi secara langsung gitu, jadi nggak mau beli obat yang ada di kemasan tadi gitu, bisa nggak sih kalau misalkan dikonsumsi langsung? Bisa teman-teman, jadi memang karena dia dikonsumsi secara turun-temurunnya itu, memang kan zaman dulu belum ada ya obat herbal dalam kemasan gitu, jadi kakek nenek moyang kita ini mengkonsumsinya secara tradisional. Ternyata nggak cuma di Indonesia, terutama negara-negara di Asia lain seperti Pakistan juga ternyata menjadikan daun tempuyung ini sebagai lalapan dan sayuran gitu, jadi dikonsumsi langsung, jadi direbus atau dimasak gitu, jadi dikonsumsi sebagai sayuran dan juga lalapan. Kemudian kita juga bisa nih dapat khasiatnya dengan cara menumbuk daun tempuyung, kemudian ditempelkan di area memar gitu kan, tadi sebelumnya disebutkan bahwa dia bisa juga ya dalam mengobati memar. Nah, caranya itu ditumbuk kemudian ditempelkan di area yang sakit. Kemudian kita juga bisa dapat manfaatnya dari merebus daun tempuyung, jadi direbus, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum digunakan itu, jadi dicuci bersih dulu dengan air mengalir, kemudian direbus, dan air rebusannya ini bisa kita konsumsi. Cuma saran saya sih karena memang sudah ada kemasan yang lebih modern gitu, itu kan sudah disesuaikan ya dosis terapinya, jadi kita nggak perlu lagi ngira-ngira berapa mili air sih yang perlu kita tambahkan, berapa helai daun sih yang perlu kita tambahkan gitu. Jadi kalau yang di dalam kemasan itu sudah disesuaikan dengan dosis terapinya. Ya semua ada kekurangan kelebihannya ya. Yang di kemasan mungkin harganya lebih mahal gitu, tapi dosisnya tepat. Tapi kalau yang manual, yang tradisional ini kita murah, bahkan relatif gratis gitu, karena si daun tempuyung ini mungkin tinggal metik karena dia tumbuh banyak ya maksudnya dia tumbuh liar, jadi mudah ditemukan. Mau digunakannya langsung secara tradisional kita bisa gratis gitu, tinggal diolah benar. Cuma kekurangannya yaitu kita harus menerka-nerka gitu, jadi nggak pasti takarannya. Oke, segitu tentang daun tempuyung gitu. Mungkin teman-teman yang tahu atau pernah penelitian tentang daun tempuyung ini bisa sharing tentang manfaatnya atau hasil penelitian teman-teman, atau mungkin bisa saling sharing juga cara menumbuhkan gitu buat teman-teman yang punya passion di perkebunan gitu, cara menumbuhkan daun tempuyung gitu. Karena ini kalau misalkan mau dijadikan usaha juga sangat oke gitu ya, karena daun tempuyung ini punya manfaat kesehatan yang luar biasa banyak. Jadi kalau mau diperjualbelikan, saya lihat di internet juga ternyata sudah banyak yang jualan gitu daun tempuyung, baik bibitnya maupun serbuk keringnya gitu, karena memang tadi manfaat kesehatannya banyak sekali. Mungkin bisa saling sharing aja di komen. Buat teman-teman yang ternyata suka sama video-video dari channel Hayaltis, bisa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu saya dapat jurnalnya dari mana aja, mungkin nanti saya akan share di description box. Oke, terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video kali ini. Semoga sehat selalu.